Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita, suri tauladan kita, sang pembangun, sang pionir yang telah memberikan berbagai macam uswah, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sirah beliaulah, dari kisah-kisah kehidupan dan dakwah beliaulah kita bisa mengambil teladan yang terbaik untuk umat ini. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru Mansur Sulaiman yang berbahagia serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan tentu di session yang terakhir di siang hari ini, ada satu hal yang perlu kami sampaikan secara bersama-sama. Tentu di bawah naungan Mansur Sulaiman, di bawah Kementerian Agama DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta ini, perlu kita sampaikan tentang beberapa tema yang berbasis mari kita bersama-sama lagi membuka kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana sesungguhnya Islam ini disebarkan dengan rahmatan lil alamin dan dengan proses yang penuh bil hikmah. Tentu juga kita mengaca dan bercermin dari kisah-kisah dari sahabat, dari Rasulullah SAW yang paling tinggi, kemudian para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sehingga kita berada di dalam jalur salafus saleh di dalam menyampaikan syariat Islam ini, menyampaikan ajaran Islam ini, dan juga di dalam bersama-sama kita untuk menjalankan thalabul ilmi di Mansur Sulaiman ini. Sehingga moderasi atau berpikir moderat sesungguhnya bukan hal yang baru di dalam tataran tarikh ataupun ajaran Islam ini. Karena Rasulullah SAW di hari-hari yang pertama ketika beliau berdakwah, baik itu di Mekah, lebih-lebih di periode Madinah, kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW kedatangan beliau adalah untuk merangkul semua elemen masyarakat, baik itu orang kaum muslimin terdiri dari dua, dan tentu ini yang menjadi komponen yang utama, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Tentu ansor sebagai penduduk asli Madinah, mereka kebanyakan dan mayoritas hampir semuanya mereka memeluk Islam. Ansor adalah penolong Nabi Muhammad SAW yang datang dengan para sahabat dari Mekah dengan tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, sehingga penduduk yang ada di Madinah saat itu pun tidak lepas dari penduduk-penduduk non-muslim yang saat itu kita mengenal dengan beberapa suku, baik itu suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, yang notabene mereka adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Dan semua elemen masyarakat ini oleh Rasulullah SAW diajak duduk bersama untuk menyepakati sebuah peraturan untuk memandang ke depan dan membangun Madinah saat itu. Kita mengenal dengan istilah perjanjian Madinah atau Mitsaqul Madinah. Dan yang perlu dicermati adalah bahwasanya seluruh hak-hak dari seluruh elemen masyarakat lintas agama, baik kaum muslimin sendiri, penduduk Mekah sebagai pendatang, penduduk Madinah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, semuanya mendapatkan hak-haknya masing-masing secara adil. Adapun jika di kemudian hari pada akhirnya orang-orang Yahudi terdeportasi atau terusir dari Madinah, itu adalah bukan salah Rasulullah SAW ataupun para orang-orang muslimin baik muhajir dan ansor, tetapi semata-mata karena pengkhianatan mereka selama beberapa kali yang mereka lakukan, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mengusir mereka dari Madinah. Selebihnya Rasulullah SAW senantiasa berpesan kepada kita semuanya, berpesan dengan betul-betul agar berlaku adil,
kepada apa? Kepada orang-orang muslim, bahkan kepada orang-orang yang non-muslim. Dan itu sendiri Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang berperilaku adil itu. Selama, sekali lagi, selama orang-orang atau saudara-saudara kita yang non-muslim itu mereka adalah antabaru, mereka berbuat baik kepada kita dan mereka juga berlaku adil kepada kita. Atau secara tegas di dalam Al-Qur'anul Karim ini disebutkan la yukhrijukum min diyarikum. Mereka orang-orang non-muslim ini tidak melakukan sebuah kegiatan ataupun aksi yang sifatnya sampai mengusir atau mendeportasi kita dari kampung halaman kita. Maka tentu mereka layak untuk mendapatkan persahabatan kita, untuk mendapatkan rangkulan kita, untuk mendapatkan pertolongan kita, sehingga kita sama-sama dengan komponen seluruh elemen bangsa ini untuk menatap ke depan, untuk membangun negeri ini yang terbaik. Meskipun itu dengan berbeda-beda agama, suku, ras, warna kulit, dan golongan. Nah, sehingga silahkan anak-anakku sekalian, Anda simak beberapa tayangan berikut ini, setidak-tidaknya mewakili kita semuanya dalam tatap muka, dalam subjudul moderasi atau berpikir moderat di dalam sebuah judul Islam Rahmatan lil Alamin. Oke, silahkan disimak tayangan berikut ini dan jangan lupa Anda like dan subscribe di dalam YouTube yang ada di Man1 Sleman ini. Salam sukses untuk Anda semuanya dan silahkan disimak tayangan berikut ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama peserta didik baru yang kubanggakan semuanya, dan juga seluruh pirsawan yang ada di YouTube yang tentu kami tidak bisa menghitung satu persatu. Tentu berbagai macam peristiwa yang ada di NKRI yang kita cintai ini, berbagai macam carut-marut politik tentu sangat mempengaruhi kehidupan kita, baik kehidupan kita bersosial, beragama, atau berat secara religius, ataupun mempengaruhi seluruh elemen dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kami hanya bisa berpesan untuk diri kami sendiri, anak-anak sekalian, gunakanlah seluruh alat-alat gadget Anda, HP, handphone, Android Anda ketika Anda berselancar di dunia maya dengan secara arif dan bijaksana, cek and recheck, dan senantiasa untuk mengklarifikasi sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang valid, baik itu soal berita, baik itu soal ketika kita men-share berbagai macam hal, sehingga harapannya kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan ini.
baik itu fid dunya hatal akhirah besok. Sekali lagi, ketika kita berpikir tentang Islam itu rahmatan lil alamin, kata-kata lil alamin ini adalah jamak. Artinya Islam menjadi rahmat tidak hanya bagi pemeluknya sendiri, yaitu sesama kaum muslimin, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang non muslim. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Karena hakikatnya mereka adalah bashar, mereka adalah manusia, mereka adalah annas, yang acap kali di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya ayyuhan nas, tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu, selama, sekali lagi, dan selama mereka itu la yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak memusuhi kita, mereka tidak melakukan aksi kekerasan terhadap kita, tentu kita harus sangat baik dengan mereka. Tentu kita harus sangat membersamai dan bersaudara dengan mereka. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin, dan dengan harapan mereka dilunakkan hatinya, atau di dalam bahasa Al-Quran wal mu'allafati qulubuhum. Karena ketika seseorang sudah melunak hatinya dan tertarik dengan kearifan ajaran agama Islam ini, tertarik dengan magnet akhlakul karimah agama ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, tentu mereka akan mendekat, tentu mereka akan bertanya sendiri, dan tentu mereka akan minta bersyahadat di hadapan kita sendiri tanpa perlu kita memaksa mereka. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian dan para pirsawan yang berbahagia serta dimuliakan Allah, wabil khusus peserta didik baru yang berbahagia, lebih-lebih Anda harus bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi kelas Anda masing-masing, bagi kawan-kawan Anda di dalam satu kelas Anda masing-masing. Karena beberapa catatan. Catatan pertama, Anda satu alma mater, yaitu Man 105. Yang kedua, Anda dalam satu din atau agama Islam. Anda adalah satu muslimin dan satu muslimah yang berada di dalam satu atap, yaitu Man 105. Bersama-sama tolabul ilmi, dibersamai oleh Bapak Ibu guru untuk menggapai dan menatap masa depan dengan meniti tangga-tangga yang penuh dengan berbagai macam gangguan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan apa? Diberikan ilmu untuk kemudian diamalkan, dan selanjutnya kita mendapatkan kesuksesan di dunia hatal akhirat. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu bilisan ataupun mungkin di dalam tulisan-tulisan kami juga. Mohon dimaafkan untuk semuanya. Salam sejahtera dan salam juga untuk Bapak Ibu Anda di rumah semuanya, anak-anakku sekalian yang kami cintai. Semoga Bapak Ibu Anda di rumah diberikan kelancaran, baik itu kelancaran ketika mencari rezeki, lancar ketika mencari mungkin pengobatan ketika ada yang sakit, dan dilancarkan seluruh jalan-jalan kebaikan untuk Anda, untuk Ibu Bapak Anda, dan tentu juga kesehatan, kesejahteraan, dan kelancaran juga kita doakan untuk Bapak Ibu guru kita yang ada di Man 105 ini. Baik itu Bapak Ibu guru, pegawai, jajaran mulai dari Bapak Kepala, kemudian Bapak dan Ibu yang ada di waka-waka, semoga mereka dalam kondisi sehat walafiat, karena mereka akan menjadi pembimbing kita semuanya di dalam menjalani masa thalabul ilmi di Man 105 ini. Kami akhiri, dan sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.